Pengertian kias. Kias adalah satu dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dalam hal ini, kias menempati posisi keempat setelah Al-Quran, hadis, dan ijma. Secara bahasa, kata kias berasal dari akar kata kasya yakisu kisan, yang artinya pengukuran. Sementara menurut istilah, pengertian kias adalah menyampaikan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada dan nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Kias juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan pandangan suatu hukum terhadap hukum lain. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pengertian kias, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kias. Setelah mengetahui pengertian kias yang telah dijelaskan di atas, berikut ini adalah beberapa jenis-jenis kias yang perlu Anda pahami, yaitu yang pertama, kias iliat. Jenis kias yang pertama adalah kias iliat, yakni jenis kias yang sudah jelas iliat dari keduanya persoalan yang dibandingkan atau diukur, sehingga baik masalah pokok maupun cabang sudah jelas iliatnya, sehingga para ulama secara mutlak akan sepakat mengenai hukum dari sesuatu yang sedang dibandingkan dan diukur tadi. Misalnya saja hukum mengenai minuman anggur, buah anggur memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Dan yang kedua ada kias dalalah. Jenis kias yang selanjutnya adalah kias dalalah, yaitu jenis kias yang menunjukkan kepada hukum berdasarkan dalil iliat. Bisa juga diartikan sebagai kias yang diterapkan dengan cara mempertemukan pokok dengan cabang berdasarkan dalil iliat tadi. Contoh dari kias jenis ini adalah ketika mengiaskan nabis dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan. Yang ketiga ada kias sahabah. Jenis kias yang berikutnya ada kias sahabah, yakni kias yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyempurnaan. Contohnya sendiri bisa diambil dari yang disampaikan oleh Abu Hanifah mengenai mengusap atau menyapu kepada anak berulang-ulang. Tindakan tersebut kemudian dibandingkan dengan menyapu lantai memakai sapu. Setelah kita mengetahui jenis-jenis kias, sekarang kita masuk ke rukun-rukun kias. Menurut para ulama usul, kias itu memerlukan 4 unsur utama. 4 unsur ini sering juga disebut dengan rukun. Berikut ini penjelasan dari masing-masing rukun kias dan contohnya. Yang pertama, al-aslu. Para fuqaha mendefinisikan al-aslu sebagai hukum yang sudah jelas dengan didasarkan pada nas yang jelas. Air perasaan buah kurma dan anggur termasuk contoh al-aslu, sebab pada waktu turunnya ayat haramnya kamar, keduanya adalah kamar yang dikenal di masa itu. Yang kedua ada al-far'u. Makna al-far'u adalah cabang sebagai lawan kata dari al-aslu di atas. Yang dimaksud dengan al-far'u adalah suatu masalah yang tidak ditemukan nas hukumnya di dalam Al-Quran atau As-Sunnah secara eksplisit. Dalam contoh kasus kamar di atas, yang menjadi al-far'u adalah an-nabiz, yaitu perasaan dari selain kurma dan anggur yang diproses menjadi kamar dengan pengaruh memabukkan. Yang ketiga ada al-hukmu. Yang dimaksud dengan al-hukmu adalah hukum syar'i yang ada dalam nas, di mana hukum itu tersemat pada al-aslu di atas, maksudnya adalah perasaan. Dan yang terakhir ataupun yang keempat ada al-liyat. Yang dimaksud dengan al-liyat adalah kesamaan sifat hukum yang terdapat dalam al-aslu dan juga pada al-far'u. Dalam contoh di atas, liyat adalah benang merah yang menjadi penghubung antara hukum air perasaan buah anggur dan buah kurma dengan air perasaan dari semua buah-buahan lainnya, di mana keduanya sama-sama memabukkan.